Baik, kita akan bahas dari kelompok 1 dulu. Ini ya, betul ya, kelompok 1 ya. Oh, ini paling tinggi 480. Teman-teman kalau mau bikin video yang 720 juga lebih bagus, tapi tentunya nanti uploadnya juga berat ya, filenya besar. Tapi kalau 480 juga tidak masalah. Sudah Pak, saya bawa KTP sama buku tabungan. Nah, ini penjelasannya pakai tangan kiri ya. Ini kan kalau dari kamera tadi tidak terflip ya, karena posisi sakunya ada di sebelah sini. Nah, ini berlawanan dengan kita melihat, berarti ini sudah di posisi tangan kiri berarti ini ya. Nah, ketika menjelaskan atau apa, tangan kiri itu sebisa mungkin tidak untuk digunakan gitu, kecuali kalau dua gini mungkin bisa ya. Oh baik Bapak, atau nah, ini otomatis kiri. Tapi kalau dia berdiri sendiri dengan tangan kiri itu kurang sopan gitu ya. Kalau mau menunjuk atau apa juga dengan tangan kanan. Baik Bapak Ibu. Nah, kecuali kalau mau dengan dua, nah baru tangan kiri dimajukan. Oke. Kemudian tadi waktu di salam posisi mana tadi ya? Nah, ini ya. Ini terlalu tinggi ya ke sini ya. Cukup di sini aja. Assalamualaikum gitu. Kalau gini terlalu tinggi, nggak usah sampai ke hidung, cukup di sini aja. Assalamualaikum. Dengan saya Faisal, ada yang bisa kami bantu Ibu? Gitu ya. Oke. Tadi diarahkan ke CS ya. Oke. Nah, tadi waktu nomor antrian berikutnya itu bisa sekaligus disebutkan nomornya. Seperti yang saya pernah sampaikan di pertemuan di pertama kali, saya sangat kagum dengan pelayanan security di BCA ya. Maaf saya sebutkan yang konvensional gitu. Tapi itu harus menjadi introspeksi kita, motivasi kita ketika kita melayani ya harus seperti itu. Di BCA Ngalian itu sampai hafal nama kita di antrian berapa. Jadi ketika muncul di antrian 10, dia akan menyebutkan nomor antrian 10, Bapak Zaki silahkan bisa ke CS sekarang. Atau Bapak Zaki sekarang sudah antrian ke-9, mohon dipersiapkan Bapak nanti sebentar lagi antrian 10 untuk antrian Bapak. Oh, berarti dia sangat menghafalkan customernya. Nah, maka apalagi hanya ini menyebutkan nomor antrian. Nah, nasabah kan nggak tahu ya sekarang posisinya antrian berapa. Kalau cuma antrian selanjutnya silahkan. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, sekarang antrian berapa emang gitu. Nah, maka kita bisa infokan. Tapi kalau di bank itu kan sekarang udah by system ya. Dia ada suara panggilan berikutnya nomor antrian 25 misalnya kayak gitu kan. Atau silahkan menuju ke CS2 biasanya kan ada suara gitu ya. Nah, itu by system, nggak perlu nanti security atau pihak CS yang menyampaikan itu. Jadi CS cukup berdiri langsung siap menyapa nasabahnya. Assalamualaikum, dengan saya Budi, ada yang bisa saya bantu Ibu? Berikutnya silakan. Mohon maaf dengan Ibu siapa saya bicara gitu juga bisa dilengkapi ya. Siapa Pak? Kartu ATM saya tertelan di mesin ATM. Bagaimana ini ya Pak? Nah, ini bagus ya. Sepertinya sebelumnya belum pernah saya temukan ini ya. Jadi berempati. Nah, ini berempati ya. Jadi CS mencoba untuk menyampaikan empatinya bahwasanya atas kendala tertelannya ATM itu pasti sangat tidak mengasihkan gitu ya. Pasti akan sangat menjemuhkan, menyebalkan gitu. Maka kita sebagai CS juga
mencoba masuk ke dalam dunia mereka atau permasalahan mereka nasabah, sehingga kita sampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut, walaupun bisa jadi itu atas keteledoran kesalahan nasabah sendiri gitu ya, atau secara sistem mesinnya, padahal itu mesin rekanan kita ATM bersama, bukan mesin ATM dari bank tersebut. Tetapi kita mencoba untuk masuk ke dalam permasalahan nasabah, sehingga nasabah juga merasa oh iya saya diperhatikan gitu ya. Ini penting juga. Nomor rekening saya nggak ingat itu Pak, saya ingatnya nomor rekeningnya itu belakangnya 210. Seta Arumurti 20 September 2001. Nah ini unik ya, jadi konsepnya tidak harus sesuai dengan yang kita harapkan. Kita tanya nama ada, kita tanya tanggal lahir ada, di data juga ada, kalau itu udah selesai. Nah ini dicoba untuk dengan konsep yang unik gitu ya, dan bisa jadi terjadi gitu ya, bahwasanya datanya tidak match gitu ya, sesuai. Loh, kok nggak ada? Jelas-jelas nama saya ada kok. Tanggal lahirnya juga 20 September 2001. Iya, tanggal lahir saya juga tetap sama, nggak pernah saya rubah tanggal lahirnya. Enggak, nama saya nggak pernah saya singkat. Ya ini menarik nih ya. Nama saya itu Seta Arum Murti. Oh iya Pak, maaf. Tanggal lahirnya ketukar sama suami saya. Saya yang benar 2 September 2001. Nah, ini lucu ya. Jadi tanggal lahirnya sendiri malah lupa, tapi tanggal suaminya ingat. Nah, itulah perempuan ya. Perempuan itu ahli sejarah, tapi untuk sejarahnya orang lain gitu. Tapi kalau sejarahnya diri sendiri dia lupa gitu. Dengan pasangan atau apa itu, oh kamu kan dulu gini-gini, nah itu ingat gitu. Nah, itu ini unik gitu ya. Tapi sebetulnya ada sedikit gagal paham lah kalau istilahnya gitu ya. Kenapa? Karena tadi waktu security nanya itu nasabah mengatakan dia bawa KTP, identitas dan juga buku tabungan. Tapi ketika di posisi CS, kenapa CS tidak menanyakan itu? Mohon bisa dibantu ATM atau identitas dan juga buku tabungannya Ibu. Nah itu kan bisa dengan menunjukkan itu dulu gitu loh. Jadi verifikasinya lebih logis gitu ya. Kalau ini kan belum diminta identitas apapun, formulir atau apapun lah itu ya, data-data dari nasabah, tapi langsung komunikasi atau dialog antara CS dengan nasabah, meskipun itu juga dalam bentuk dalam rangka untuk verifikasi data gitu ya. Nah tapi menarik ya tadi kondisinya ya, nasabah ya gitu macam-macam gitu ya. Ada yang sesuai yang kita harapkan, dia kita tanya dia langsung jawab sesuai yang kita butuhkan, ada yang jawabannya itu salah atau dia lupa atau berbelit dan lain sebagainya, macam-macam. Nah kelompok satu ini mencoba untuk menghadirkan sosok nasabah yang agak ribet lah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di Jalan MT Haryono nomor 25. Iya Pak, saya mencatat nomor mesin ATM-nya itu 41067. Abida Tunisa. Saya informasikan kembali, nomor rekening Ibu 145678910 atas nama Seta Arumurti dengan jenis. Nah ini jeli ya tadi ya. Nah, kenapa jeli? Karena tadi disebutkan nasabah nomor rekening belakangnya 210, sehingga ketika menyebutkan nomor rekening walaupun 456789-nya ini urut gitu ya, tapi tetap di belakangnya tetap dimasukkan 210, artinya relevan dengan tadi data di sebelumnya itu. Kadang kita tidak terlalu
konsert dengan itu asal penyebutan nomor rekeningnya gini, padahal nggak sesuai dengan itu. Oke. 456789210 atas nama Sata Arumurti dengan jenis tabungan isi mudoroba telah tertera di mesin ATM dengan nomor ID 41067 dibayar MT Haryono 25 pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 pukul 16.30. Nah ini tadi apakah ditanyakan tempat dan waktu kejadiannya? Kelompok 1 mana? Halo kelompok 1? Ya Pak. Sebenarnya itu ditanyakan. Oh, udah ya, udah ada tadi ya. Tapi itu yang apa? Yang CS-nya itu videonya nggak ada, jadinya akhirnya itu kepotong gitu Pak. Oke. Ya, makanya tadi kalau kita saksikan videonya kan jadi kayak nggak ada proses tanya jawab terkait Iya dengan. Oke. Nah, berarti kesalahan teknis ya, kesalahan teknis sehingga untuk proses ini tidak nampak di dalam video. Oke, kita lanjutkan. Keluhannya diterima pada tanggal 2 Oktober 2021. Iya Pak. Nah itu juga penting ya konfirmasi. Jadi apa yang dibuat laporan itu oleh CS itu harus terkonfirmasi oleh nasabah. Meskipun CS juga menulis itu juga atas dasar laporan dari nasabah. Tapi di akhir kita konfirmasi apakah betul ini sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Oh iya itu. Nah, baru kita proses pelaporannya. Nah tadi waktu proses tadi CS bisa menginformasikan kepada nasabah untuk bersabar menunggu. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu, laporan akan kami buatkan terlebih dahulu. Mohon Ibu silahkan berikut ada beberapa brosur yang Ibu bisa baca. Ini kami punya produk ini Bu, nanti silahkan Ibu baca-baca terlebih dahulu, atau di sini ada permen Ibu silahkan. Nah itu bisa kita pakai waktu sambil menunggu proses tadi. Nasabah bisa kita perkenalkan dengan produk yang ada di brosur dan juga bisa menikmati hidangan permen gitu ya yang ada di depannya sambil proses dilakukan oleh si CS. Nah dalam menyerahkan berkas tangan 2 ya, jangan tangan 1 gitu, walaupun secara simpelnya ya tangan 1 tinggal gini gitu. Cuman untuk sopan santunnya ya kita harus dengan 2. Berikut Ibu data untuk pelaporannya. Sudah Pak, terima kasih. Nah, belum sampai jawab ya. Oh ya, saya kelupaan ya. Jadi di etika dalam kita duduk di meja gitu ya. Posisi apa ini? Siku. Ini jangan nempel di meja gini ya. Itu menunjukkan kalau kita itu males gitu. Ada sisi malesnya gini, itu jangan ya. Jadi posisi tangan itu ini. Paling kalau mau nempel ke meja itu adalah posisi sini tangan. Jadi posisi siap untuk beraktivitas bekerja. Sehingga di sininya juga tidak akan kotor di lengan baju kita, karena kalau kita pakai baju yang lengan panjang dan ada kancingnya, maka tidak boleh kita menggunakan baju itu dalam kondisi seperti ini. Pernah lihat ya di bank dia pakai gini? Nah, enggak ya, karena kalau gini itu dalam mereka biar ini enggak kotor bajunya, maka diginiin. Tapi kan itu jadinya enggak resmi gitu, karena posisinya begini. Maka kalau kita pakai baju lengan panjang, maka posisi kancing ini itu harus dalam posisi dikancingkan gitu. Nah karena ini posisinya seperti ini, kalau ini nempel di meja maka nanti ini kotor semua sini, maka posisinya adalah yang kena meja paling enggak adalah sini. Nah, jadi posisi kita harus selalu tegap untuk menjelaskan nasabah, dan tangan paling kalau sesekali mau nempel di meja ya sebelah sini, kalau bisa malah dia informatif, menjelaskan, membantu proses menjelaskan itu. Nah, itu seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pembukaan rekening tabungan baru.
sama data agensi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau buka tabungan, Pak. Apakah itu membawa kartu identitas? Iya, Pak, saya sudah membuka. Bu nanti bisa langsung ke CS dan ini nomor antriannya. Jadi tunggu nanti bertanya. Terima kasih, Pak. Nomor antrian berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan saya Andika Dwi Fatiwi. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih, Bu. Maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Ibu Dinda. Ibu Dinda, ada yang bisa saya bantu? Saya mau buka tabungan, Bu. Baik Ibu Dinda, sebelumnya saya boleh bertanya, apakah Ibu Dinda sudah punya rekening di Bank BCI? Belum, Bu. Belum pernah buat saya. Baik Ibu Dinda, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang produk di Bank BCI. Produk di Bank BCI ada isi mudharabah, isi wadiah, dan tabunganku. Untuk isi wadiah dan mudharabah, untuk uang setoran awalnya itu sebesar 50.000, untuk tabunganku sebesar 80.000. Dan di sini dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Untuk isi wadiah dan tabunganku gratis tanpa ada biaya administrasi. Untuk isi wadiah dikenakan biaya administrasi 10.000, dan untuk penarikan setiap harinya untuk isi wadiah dan mudharabah maksimal penarikan sebesar 5 juta rupiah, dan untuk tabunganku sebesar 10 juta rupiah. Oh ya, tadi sudah ditanyakan terkait dengan tujuan pembukaan rekeningnya belum ya? Kelompok 1, halo? Roger. Belum, Pak. Belum ya? Nah itu bisa ditanyakan dulu biar nanti kita sebagai CS juga bisa merekomendasikan produk apa yang cocok untuk nasabah yang bersangkutan gitu ya. Kalau misalnya tahu oh ini untuk ini aja Mbak penerimaan gaji gitu ya, berarti kita bisa rekomendasikan yang sistem wadiah gitu. Karena tidak ada sifat untuk atau karena gaji dan tidak dipakai untuk transaksi, berarti kan akan banyak mengendap di situ, maka lebih cocok dengan mudharabah. Tapi kalau di situ hanya untuk numpang lewat gitu ya, habis dapat terima gajian terus langsung habis belum sampai 15 hari atau istilahnya tidak banyak mengendap lah di tabungan tersebut, maka kita bisa rekomendasikan menggunakan wadiah karena biayanya yang cukup ekonomis misalnya gitu. Nah kita baru bisa memberikan arahan atau tadi opsi atau masukan yang tepat itu kalau kita tahu infonya, maka kita harus menggali dulu kebutuhannya untuk apa ya Ibu ya untuk tabungan ini. Oh hanya untuk ini administrasi atau oh ini untuk investasi. Sebelumnya Ibu apakah sudah pernah tahu dengan deposito kami? Nah kalau dia sudah jelas-jelas mau investasi ya langsung kita tembak aja. Kita punya investasi yang lebih profit yaitu deposito. Apakah Ibu berkenan? Saya belum tahu itu gimana, bolehkah saya untuk menjelaskan 2-3 menit Ibu terkait dengan produk deposito kami. Nah baru kita jelaskan masuk ke dalam ranah tersebut. Tapi kalau nasabahnya oh nggak usah kita tabungan aja tapi yang mudharabah aja ya sudah, karena memang kemauan dari nasabah ya seperti itu. Oke, maka informasi awal itu harus kita gali dulu. Apakah Ibu Dinda sudah menentukan tabungan mana yang Ibu pilih? Saya mau ambil yang tabunganku saja, Bu. Baik Ibu Dinda, bisa dibantu untuk kartu identitasnya. Ini bukan saya. Baik Ibu Dinda, untuk data dirinya saya verifikasi terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu Dinda. Nah ini ya disampaikan, mohon ditunggu sebentar. Kemudian biasanya tidak hanya KTP ya, tapi formulir pembukaan juga sudah diisi ya. Nah itu untuk mempermudah CS dalam penginputan dan juga bukti. Jadi ketika CS melakukan aktivitas apapun pembukaan CIF gitu ya, karena untuk pembukaan tabungan itu kan harus mengisi CIF dulu ya, nomor kayak semacam NIM mahasiswa lah ya. Kalau mahasiswa itu kan punya satu NIM, nggak mungkin mahasiswa punya double NIM. Nah, tapi mahasiswa bisa aktif di 3 organisasi atau aktif di 3 kegiatan gitu, itu bisa. Tapi NIM cuma cukup 1 gitu. Sama nasabah juga bisa punya tabungan itu banyak, rekening itu banyak, fasilitas pembiayaan itu banyak, tetapi CIF-nya
nomor induknya cuma satu. Nah, maka untuk bisa membuat itu CS juga harus punya cukup bukti. Apa aja buktinya? Ada fotokopi KTP, ada bukti formulir yang sudah ditandatangani oleh nasabah, ada berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan untuk persyaratan tersebut. Nah, itu jadi tidak serta-merta CS langsung buatin akun gitu aja ya, itu tidak bisa. Nah, maka tetap harus ada proses pengajuan dari nasabah. Nah, itu sebagai langkah preventif, kehati-hatian agar CS ini tidak sembarangan gitu ya. Nanti kalau CS itu kan punya target juga ya, atau namanya itu KPI, Key Performance Indicator gitu, untuk mengukur sejauh mana kinerja dari pegawai. Salah satunya CS dituntut dalam sebulan 100 nasabah. Nah, kalau tidak ada syarat tadi harus ada pengajuan, nanti CS langsung daftarin semuanya, tetangganya didaftarin, nanti anaknya, saudaranya semuanya didaftarin, padahal tidak ada pengajuan. Nah, itu bisa seperti itu. Maka harus ada proses pengajuan terlebih dahulu dari nasabah. Ibu Dinda, untuk nama ibu kandungnya, boleh minta tolong untuk disebutkan. Nama ibu saya Rinawati. Rinawati. Untuk nomor teleponnya, bisa tolong disebutkan juga Ibu Dinda. Nomor handphonenya 085 915 985 5017. Baik Ibu Dinda, untuk data diri Ibu Dinda saya fotokopikan terlebih dahulu. Ini saya ada formulir, mohon diisi terlebih dahulu. Ibu Dinda tinggal mengisi nama, NIK, nomor HP, dan tanda tangan nama terang di sebelah sini. Silahkan. Oke, oh ternyata di sini ya. Jadi pengisian formulirnya setelah proses tadi komunikasi terlebih dahulu ya, dialog dulu, kemudian beberapa verifikasi data sekilas, kemudian baru diminta nasabah untuk melengkapi formulir. Jadi biar jeda proses yang dilakukan oleh CS itu juga termanfaatkan oleh nasabah untuk mengisi formulir. Tapi khawatirnya sudah terinput di sistem, tapi ternyata nasabah berubah pikiran gitu ya. Wah mbak nggak jadi mbak, wah saya buru-buru mbak, saya besok aja ya. Nah itu kan nanti jadi masalah gitu ya. Jadi masalahnya apa ketika nanti udah diinput ternyata nggak jadi, kan gimana? Padahal udah di sistem sudah terkunci, dia sudah punya CIF gitu. Nah maka formulir itu bisa diisi terlebih dahulu, biasanya dimanfaatkan waktunya nasabah itu ketika nasabah ngantri, duduk di antrian, itu seperti yang di belakang-belakang ini bisa sambil mengisi formulir gitu ya. Tapi kalau seperti ini nanti nasabahnya dia buru-buru nggak jadi atau berubah pikiran, nanti yang ribet adalah CS-nya sendiri. Bahkan ketika online kan sekarang sudah banyak ya bank yang bisa membuka tabungan dengan cara online. Itu pun kita harus mengisi formulir. Ya. Formulir, tapi formulirnya online, kita bisa menginputnya di sistem mereka. BSI juga sama, kita bisa mengisi online baru dijadwalkan datang ke cabang yang terdekat, itu bisa. Tapi tetap harus ada proses pengajuan dulu, nggak bisa serta merta langsung kita buat jadi gitu, bisa. Saya tinggal terlebih dahulu ya Bu Dinda. Baik Bu, silahkan. Baik, betul-betul ada fotokopinya ya. Nah, pas KTP juga ya. Jangan-jangan punya usaha fotokopi di Terima rumah. kasih Bu atas ketersediaannya untuk menunggu. Apakah semua formulirnya sudah diisi? Ini Bu, sudah saya isi semua formulirnya. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu Dinda, saya akan memproses data-data itu terlebih dahulu. Ini kan nunggu lagi ya, sambil menunggu nasabah bisa disarankan untuk sambil membaca dan lain sebagainya. Mohon bisa dibantu untuk nomor PIN ATM-nya terdiri dari 6 digit. Jangan menggunakan tanggal lahir ya Bu. Baik Ibu Dinda, untuk pembukaan rekeningnya sudah selesai.
Ini tabungan, ATM, dan kartu identitas Ibu Dinda. Mohon Ibu Dinda untuk tanda tangan di sebelah sini. Bisa melakukan setoran awal di teller dengan mengisi form setoran terlebih dahulu. Baik Ibu Dinda, masih ada yang bisa saya bantu? Sudah Bu, sudah tidak ada lagi. Baik Ibu Dinda, terima kasih atas. Nah, ini tadi yang masalah store tunai dan buku tabungan seperti ATM. Ada sih memang yang di akhir gitu ya. Tapi biasanya kalau kecil itunya nasabahnya sedikit. Tapi kalau nasabahnya itu juga bisa dengan prosedur lain, misalnya nasabah cukup membayar menggunakan melalui CS, nanti CS yang berproses di tellernya. Tapi ya lagi-lagi kalau itu tergantung kebijakan bank ya. Kalau banknya dengan konsep seperti ini ya boleh-boleh aja gitu. Yang penting jangan sampai nanti buku tabungan dan ATM-nya sudah diserahkan tapi nasabahnya sudah pulang dan sebagainya. Nah, berarti nanti proses pengaktifan ATM-nya ada di mana? Padahal tadi sudah ada proses input PIN. Berarti harusnya kalau nasabah, meskipun nasabah itu dia setor tunai ataupun enggak, sebenarnya kan nasabah bisa pulang-pulang aja itu, karena dia sudah terima buku rekening dan juga sudah terima ATM, padahal dia belum setor tunai. Nah, biasanya kalaupun dia mau melimpahkan proses setor tunainya itu dilakukan oleh nasabah sendiri kepada teller, tapi untuk aktivasi ATM-nya itu belum bisa diserahkan, atau status rekeningnya itu aktif belum bisa dipastikan sebelum dia prosesnya adalah transfer dulu, setor tunai dulu. Baru nanti proses ATM-nya ada di teller gitu ya. Proses dia input PIN itu ada di teller. Kunjungannya ke Bank BCI, jika diperkenankan dalam meningkatkan pelayanan kami, Ibu Dinda bisa memberikan kritik dan saran melalui website kami. Sampai jumpa kembali, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 1 dengan kita beri like dan juga subscribe. Oke ya, kita sudah like dan subscribe ya. Ini bagus ya, judulnya panjang ya. Orang nyari praktek perbankan muncul, orang nyari customer service muncul, nyari kartu ATM tertelan muncul, dan juga pembukaan rekening muncul. Ini bagus ini. Jadi mata kuliah kita ada, kemudian berperan sebagai apa ada, permasalahannya apa dimunculkan. Juga ditambah dengan hashtag praktek perbankan dan sebagainya. Gimana cara menulis hashtag ini? Hashtag ini ditulis di dalam deskripsi video. Nanti sama YouTube otomatis ditarik menjadi hashtag di atas. Paham ya kalau itu ya? Oke, kita lanjut ke video kedua. Ini dari kelompok kedua. Kita cek apakah ada versi tingginya. Oh, tidak ada, maksimal 480. Oke. Antrian B21, silahkan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Dengan saya Husna, silahkan duduk. Oh iya Mbak, terima kasih. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Amar. Baik Bapak Amar, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya kan baru buka rekening tabungan khusus untuk transaksi di bisnis saya. Kira-kira tabungan apa yang cocok untuk transaksi di bisnis saya ya Mbak? Begitu, saya rekomendasikan produk tabungan dari kami, yaitu produk tabungan ID Hasanah yang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Apa Bapak berkenan untuk meluangkan waktunya untuk saya memperkenalkan produk tabungan dari kami ini? Baik. Nah itu ya, jadi kita minta izin dulu kepada nasabah untuk kurang lebih 2-3 menit atau sampai 5 menit terkait dengan produk yang mau ditawarkan tadi. Apalagi ini nasabahnya nasabah yang lumayan educated ya, karena dia datang langsung menyampaikan gitu. Kadang ada nasabah itu yang bingung gitu, tapi nggak mau menyampaikan juga, baru mau bicara kalau kita kulik-kulik gitu. Nah itu di situ dibutuhkan juga kelihayan atau inisiatif dari CS untuk bisa menggali data dari nasabah. Sebenarnya nasabah ini butuhnya apa sih gitu. Sehingga kenapa kok kita harus gali data sehingga produknya itu tepat? Karena nanti akan menjadi
masalah jadi nasabah kalau misalnya nasabah butuhnya A, kita kasihnya C, gitu ya, nggak sesuai dengan kebutuhan. Karena apa ya, tadi data dari nasabah kita tidak dapatkan, permasalahan nasabah kita tidak dapatkan, maka kita harus gali dulu, kita cari dulu sebenarnya nasabah ini butuhnya apa. Ada nasabah yang datang sudah tahu saya butuhnya A, nah maka kita langsung bisa kasih A. Tapi kalau nasabahnya datangnya malu-malu, terus dia juga nggak tahu harus ngapain, berarti kan ini nasabah yang kurang educated, yang dia tidak paham tentang produk-produk di perbankan gitu ya. Maka kita bisa cari tahu, kita gali dulu permasalahannya. Kalau buka rekening ya, mohon maaf Bapak untuk rekeningnya dalam rangka untuk apa ya Bapak, kalau boleh tahu gitu. Ya kalau nasabahnya, nah ini kan urusan saya Mbak, ya, suka-suka saya mau buat apa gitu. Mohon maaf Bapak, maksudnya bukan seperti itu, kami mencoba untuk memberikan solusi yang terbaik terkait dengan tabungannya. Atau Bapak sudah punya referensi sebelumnya, Bapak mau buka tabungan yang tipe apa? Wah saya nggak tahu itu Mbak, produknya apa aja ya. Nah baik Bapak, boleh saya meminta waktunya 2-3 menit untuk menjelaskan produk tabungan kami gitu. Oh ya silahkan Mbak, baru gini. Nah kadang ada nasabah yang merasa itu data atau keputusan yang ya kamu nggak boleh tahu gitu loh, itu cukup aku aja, ya udah kita pakai penjelasan yang dari cara yang lain gitu. Kalau dia nggak mau menyebutkan dalam rangka apa, baru nanti ketika kita munculkan kita punya produk A, B, C, ternyata dia mau pakai yang B, ya sudah, oh, baik Bapak kalau begitu saya bantu untuk pembuatan rekening dengan tipe B. Mohon dibantu untuk berkas beserta formulirnya yang telah diisi Bapak untuk kami terima. Nah itu bisa dengan cara seperti itu. Tapi tadi ya kita gali data, tadi kita minta izin untuk menjelaskan produk, kita sampaikan kepada nasabah. Mbak boleh? Baik Pak, terima kasih. Jadi tabungan BNI AIB Hasanah ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya Bapak akan mendapatkan kartu debit Gold Hasanah, di mana kartu debit ini dapat melakukan transaksi lebih banyak dibandingkan tabungan BNI Syariah yang lainnya Pak. Selanjutnya, tabungan AIB Hasanah ini menggunakan 2 akad Pak. Yang pertama akad wadiah, yang kedua akad mudharabah. Akad wadiah berarti titipan, jadi tidak ada biaya administrasi per bulannya. Yang kedua akad mudharabah yaitu bagi hasil. Bagi hasil di sini yaitu 22% untuk nasabah dan 78% untuk bank. Setoran awal modalnya itu hanya 5 juta dan biaya administrasi per bulannya itu cukup 11.000 saja Pak. Dan selanjutnya untuk ATM-nya, Bapak bisa melakukan penarikan dalam sehari sebesar 10 juta dan transfer antar bank BNI atau bank BNI Syariah sebesar 100 juta dan antar bank lain sebesar 25 juta. Dan Bapak juga bisa menggunakan fasilitas dari kami, yaitu fasilitas SMS banking dan M-banking kami. Cukup Pak, apa Bapak berkenan untuk membuka rekening tabungan AIB Hasanah ini? Baik Mbak, saya mau membuka rekening IB Bisnis Hasanah. Oh baik, kalau begitu boleh saya pinjam kartu identitasnya Pak? Ini Mbak. Baik. Ngambilnya 2 tangan ya, walaupun dia nyerahin tangan satu, kita ngambilnya 2 tangan. Tapi biasanya nasabah ngasihnya ke itu ya, ke meja ya, baru kita ambil. Selanjutnya silakan Bapak isi formulir. Di sini ada nama lengkap, tanggal lahir beserta alamat, dan silakan Bapak menyetujui bagaimana persyaratan menjadi nasabah di Bank BNI Syariah ini ya Pak. Nah, ini biar efisiensi waktu ya, tadi seperti saya katakan, proses pengisian formulir bisa dilakukan sambil nasabah mengantri gitu. Paling ketika mau konfirmasi terkait data, tadi CS bisa meminta formulir yang telah diisi dari nasabah. Mohon maaf Bapak, boleh kami terima identitas beserta formulir yang telah diisi. Nah, waktu diterima dibaca ya, baik Bapak, kami terima identitas beserta formulirnya. Mohon maaf Bapak, di bagian sini ini belum terisi, bisa disebutkan terbilangnya misalnya gitu ya. Atau mohon maaf Bapak, ini tujuan pembukaan rekeningnya belum tercantum, bisa dicantumkan Bapak, bisa dipilih salah satu dari yang ada atau bisa lainnya, silahkan Bapak sebutkan lainnya itu untuk keperluan apa. Kemudian dipastikan juga nasabah sudah membaca Term of Service ya, TOS-nya ya, syarat dan ketentuannya gitu. Mohon maaf Bapak, apakah Bapak sudah membaca secara keseluruhan terkait dengan syarat dan ketentuannya? Oh sudah Mbak, baik, kalau begitu bisa ditandatangani di sebelah sini Bapak. Nah itu untuk mengkonfirmasi ya, apalagi yang sifatnya
deposito atau sifatnya pembiayaan itu penting, bahwasanya nasabah harus tahu. Kalau tabungan mungkin nggak banyak resiko ya, karena tidak ada kaitan dengan kewajiban nasabah gitu. Tapi kalau nanti deposito itu kan agak sensitif ya, nah, karena terkait dengan bagi hasil gitu. Dan juga untuk pembiayaan, nasabah jangan sampai wah saya nggak tahu dulu kayak gimana, karena nasabah nggak baca term of service-nya. Nah, padahal di syarat dan ketentuan itu jelas walaupun tulisannya kecil-kecil gitu. Nah, itu perlu dipastikan kepada nasabah agar nasabah sudah mengetahui term of service-nya tersebut. Ini Mbak sudah tanda tangan. Baik, selanjutnya saya akan memproses aktivasi tabungan Bapak ya Pak, mohon ditunggu sebentar. Baik Bapak Ahmad, terima kasih sudah bersedia untuk menunggu. Selanjutnya saya akan membantu setoran awal modalnya ya Pak. Boleh saya terima uangnya terlebih dahulu? Ini Mbak. Nah ini ya, mungkin ini karena kameranya terflip ya, jadi seolah ngasih uangnya pakai tangan kiri, tapi bisa jadi ini menggunakan tangan kanan. Ini yang tadi saya katakan, ada juga yang proses setor tunainya bisa dititipkan melalui CS. Nah, tergantung kebijakan bank ya, tergantung kebijakan institusi perbankannya atau lembaga keuangannya, apakah langsung dihandle sama CS semuanya atau ada beberapa yang dilimpahkan ke teller. Yang jelas adalah alur bisnisnya harus logis gitu ya. Jadi dan juga tidak tektoknya bolak-balik, habis dari CS ke teller habis itu ke CS lagi, itu terlalu berkepanjangan birokrasinya. Nanti kalau antriannya banyak itu bisa berapa lama gitu. Nasabah harus antri lagi atau yang nyelak, nanti kalau nasabah yang antri nggak paham kalau itu sebenarnya udah proses dari situ, nanti akan menimbulkan cekcok permasalahan gitu. Maka harus dipikirkan juga alur bisnisnya, alur prosesnya seperti apa. Yang jelas harus efektif, efisien, karena di dalam KPI juga, Key Performance Indicator juga, kecepatan CS dalam melayani itu juga menjadi nilai poin gitu ya. Kalau semakin lama nanti semakin kurang lihai gitu. Sehingga nggak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Oh baik Pak, saya terima ya Pak. Pak Ahmad, transaksinya sudah selesai. Ini untuk kartu debitnya, dan ini untuk buku tabungannya ya Pak, sudah bisa dipakai. Dan ini untuk kartu identitasnya saya kembalikan. Oh iya Mbak, terima kasih. Pak Ahmad, apa ada yang bisa saya bantu kembali Pak? Sudah tidak ada Mbak, terima kasih. Kalau begitu, terima kasih sudah mengunjungi Bank BRI Syariah ya Pak. Selamat siang dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum. Nah, kelewatan ya salamnya ya. Salamnya Antrian CSD 1, silahkan. Assalamualaikum Bapak, silahkan duduk. Nah, ini juga kebalik tadi tangannya ya. Assalamualaikum Bapak, silahkan. Nah, seolah tangan kiri gitu, karena posisi tangan kanan saya ada di sini, berarti harus kebalikannya. Duduk. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Dengan saya Lia, dengan Bapak siapa? Saya Danang Mbak. Baik Bapak Danang, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, tadi malam saya mau transfer lewat m-banking, tapi kok tidak bisa Mbak, itu kenapa ya? Mohon maaf Bapak, apakah sebelumnya Bapak sudah pernah menggunakan aplikasi mobile banking? Udah pernah Mbak, biasanya saya juga transfer lewat m-banking, tapi karena saya ini ganti handphone, jadi ini tidak bisa Mbak, itu kenapa ya? Oh begitu, apakah Bapak ada mengganti nomor handphone juga? Oh tidak Mbak, kalau nomor HP masih sama Mbak, seperti yang dulu. Sebelumnya mohon maaf Bapak atas keterlambatan transaksinya, tapi Bapak jangan khawatir karena di sini saya akan membantu Bapak untuk mengaktifasi ulang mobil bankingnya. Baik Mbak. Baik Bapak, sebelumnya boleh dibantu untuk verifikasi data terlebih dahulu ya Pak. Boleh saya pinjam kelengkapan datanya, KTP, ATM, dan buku tabungan? Sebentar Mbak. Ini buku tabungannya, ini KTP sama ATM-nya Mbak. Terima kasih Bapak. Boleh disebutkan tempat tanggal lahir Pak Danang? Demak 5 Mei 2001 Mbak. Boleh disebutkan nama ibu kandung Pak Danang? Untuk ibu saya namanya Miatul
Mbak. Boleh disebutkan transaksi terakhir Pak Danang? Kalau tidak salah untuk terakhir transaksi itu untuk pembayaran GoPay Mbak 50.000. Baik Bapak, mohon ditunggu, saya akan verifikasi datanya terlebih dahulu ya. Terima kasih sudah menunggu Pak, ini datanya sudah sesuai. Itu ya, jangan lupa untuk berterima kasih karena nasabah sudah mau menunggu. Ya. Pak Danang tunggu sebentar ya, saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Iya Mbak. Pak Danang, setelah saya lakukan pengecekan, memang betul Pak Danang sudah lama tidak melakukan transaksi dengan mobile banking. Mungkin karena tidak bisa aktivasi ya Pak. Tapi untuk MPIN dan passwordnya tidak terblokir. Boleh kita masuk ke pengaturan HP-nya Pak? Boleh Mbak, sebentar. Silakan Pak Danang klik pengaturan aplikasi. Kemudian pilih aplikasi mobile banking BNI Syariah. Aktifkan semua perizinan yang ada di aplikasi mobile banking. Setelah aktif semua, Pak Danang boleh lanjut membuka layar utama aplikasi mobile banking. Kemudian lakukan aktivasi seperti biasa. Bagaimana Pak Danang, apakah sudah bisa mobile bankingnya? Oh iya Mbak, ini sudah bisa. Pak Danang, apakah selama penggunaan mobile banking ada kendala? Tidak ada kendala sih Mbak. Baik Pak Danang, sekedar informasi, jika nanti Pak Danang ganti HP lagi, maka Pak Danang tidak bisa melakukan aktivasi ke kantor cabang, tetapi hanya membuka pengaturan telepon, kemudian masuk ke pengaturan aplikasi, kemudian pilih mobile banking, lalu aktifkan semua perizinannya, kemudian kembali ke layar utama mobile banking, lalu lakukan aktivasi seperti biasanya. Oh begitu ya Mbak, terima kasih. Baik Pak Danang, jadi sekarang aplikasi mobile bankingnya sudah bisa digunakan kembali ya? Iya Mbak. Pak Danang, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah cukup Mbak, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan KTP, ATM, dan buku tabungannya. Silakan Pak. Nah ini udah bagus ya, jadi tadinya posisinya kebalik, diputar dulu baru diserahkan kepada nasabah, sehingga nasabah tetap bisa langsung membaca identitasnya. Pak Danang, terima kasih telah mengunjungi BNI Syariah. Semoga semakin berkah, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus nih, lancar ya. Nah ini kelompok siapa? Kelompok 2. Jadi CS-nya lancar sekali. Siapa tadi? Laila ya? Yang Laila ya tadi ya? Itu lancar sekali, kemudian komunikatif juga dengan nasabah, nasabahnya juga merespon, alurnya juga tadi saya mengikuti juga logis gitu, sesuai ya, jadi prosesnya kemana-mana dan sebagainya. Oke, kita beri aplaus dengan memberikan like dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe kembali gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 3. Kok masih ada 2 kelompok lagi, kita sisa 30 menit. Oke, kita agak percepat. Enggak. Lompat 80 semua ya. Salah tempat transaksi. Assalamualaikum, silahkan duduk Pak. Ini tangannya ya, mungkin di kameranya saja. Nah ini bagus nih, posisi antriannya sesuai ya. Jadi kalau memang mau pakai virtual background, maka posisinya juga harus logis. Jangan sampai ini hadapnya ke kita, tapi ternyata di sini hadapnya membelakangi, itu kurang logis. Dengan saya Fati, adakah yang bisa saya bantu? Oh ini Mbak, saya mau transfer ke saudara saya. Sebelumnya mohon maaf Bapak, untuk kegiatan transfer, Bapak bisa menuju ke meja teller sebelah sana ya. Oh kondisinya Mbak, soalnya saya baru kembang Mbak. Iya, tidak apa-apa Bapak, Bapak bisa meminta formulir kepada Satpam untuk kegiatan transfer ya Pak. Oh baik Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Salah tempat duduk gitu ya. Assalamualaikum Bapak, silahkan duduk. Dengan saya Fati, adakah yang bisa saya bantu?
Saya ingin membuka rekening, Mbak. Baik, rekening apa yang akan Bapak pilih? Saya ingin membuka rekening tabungan. Rekening tabungan ya Pak, boleh saya pinjam kartu identitasnya? Nih, Mbak. Baik Bapak, silahkan isi formulir ini terlebih dahulu. Sudah selesai, Mbak. Baik Bapak, mohon ditunggu sebentar, saya akan mengisi data diri Anda terlebih dahulu. Silahkan bisa dicicipi permennya. Mohon maaf Bapak, sudah menunggu lama. Silahkan Bapak bisa masukkan 6 digit angka di mesin ini. Sudah, Mbak. Baik Bapak, ini kartu identitas, kartu ATM, dan buku tabungannya. Untuk setoran awal, Bapak bisa menuju ke meja teller sebelah sana ya. Adakah yang bisa saya bantu lagi? Tidak, Mbak. Nah, berarti kan nggak akan datang ke CS lagi kalau sudah ditanya ada lagi yang bisa dibantu ya. Nah, maka bisa dipastikan nasabah diinfokan untuk selanjutnya ini ATM-nya belum bisa digunakan karena belum ada transfer atau setoran awal Bapak ya. Mohon Bapak bisa menuju ke teller untuk melakukan setoran awal sehingga nanti rekening beserta ATM-nya sudah bisa langsung digunakan saat itu juga. Nah, bisa dengan cara seperti itu kalau mau memangkas proses biar tidak bolak-balik atau biar sesuai prosedur. Jadi kalau mau store tunai ya betul-betul dari teller. Kalau misalnya kebijakannya seperti itu ya diinfokan, tetapi nasabah juga harus diedukasi bahwasanya setoran tunai adalah menjadi kewajiban prasyarat agar rekening beserta ATM-nya bisa diaktifkan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum, selamat siang. Silahkan duduk, Bu. Salam, Mbak. Nah, ini bagus juga ini ya, virtual background-nya sehingga duduknya di kamera pun juga menghadap ke arah meja, jadi disesuaikan gitu ya. Tapi biasanya ini teller ya ini ya. Ini tadi sebagai apa ini? Kalau CS mungkin tempat duduknya yang model meja biasa ya, bukan. Nah, ini kan meja berdiri ya. Cocoknya teller. Dengan saya, Septiana Ida Prameswari dari Bank Syariah Indonesia. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Nah, posisi name tag-nya fotonya tidak nampak, tapi kalau itu sebagai ilustrasi saja ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya di baliknya itu ada identitas, harus dibalik terlebih dahulu. Begini Mbak, saya kehilangan ATM. Nah, tadi pakai virtual background kok yang ini belakangnya jendela ya. Jadi kurang ini ya, nggak kawin dengan yang tadi. Padahal itu sangat penting bagi transfer, terus ngambil uang kan Mbak. Nah, gimana ya Mbak? Saya turut prihatin ya Bu atas kejadian yang Ibu alami. Sama dengan kelompok sebelumnya ya, dia masuk ke empati gitu ya, mencoba untuk bisa merasakan apa yang dirasakan nasabah, turut prihatin dan disampaikan permohonan maaf ya. Apakah Ibu sudah membuat surat keterangan dari kantor kepolisian? Alhamdulillah, kemarin saya sudah membuat surat keterangan. Bukan membuat ya, yang membuat kan kepolisian, jadi memproses surat keterangan hilang gitu ya. Kalau membuat berarti dia buat sendiri, itu kan sudah ada di kepolisian, nanti kita tinggal laporan ke kepolisian, prosesnya nggak lama ya, tinggal datang nanti menyampaikan ATM saya hilang di sekitar Ngalian, kurang lebih di pasar Ngalian lah gitu ya, nanti dibuatkan pelaporannya oleh si pihak kepolisian, nanti baru kita bawa surat keterangan hilang itu kepada bank. Di kantor kepolisian Mbak. Baik, boleh saya lihat Ibu? Boleh saya terima ya, karena nanti itu menjadi data bank ya, bukan dikembalikan lagi. Dengan Ibu IA Maturosiko, ini kehilangan ATM-nya di Jalan Ngalian sekitar kantor kecamatan ya Bu? Enggak, benar. Jadi hari ini Ibu berencana untuk membuat kartu ATM baru ya Bu? Baik, apakah Ibu membawa kartu identitas dan buku tabungan? Boleh saya pinjam? Saya bawa Mbak, sebentar. Saya pinjam dulu ya Bu, saya akan melihat datanya di sini.
Sambil saya proses datanya, Ibu silahkan bisa mencicipi permen yang telah terhidang dan juga ada brosur yang berisikan produk-produk dari bank kami. Ini dengan Ibu I. Anatur Rozikoh dengan nomor rekening 12345 yang telah kehilangan kartu ATM di Jalan Ngalian sekitar kantor kecamatan pada tanggal 30 September ya Ibu ya. Enggak benar. Silahkan Ibu isi formulirnya terlebih dahulu, ini untuk penggantian kartu ATM baru. Monggo silahkan diisi. Sudah Mbak. Baik, saya ambil lagi ya Ibu formulirnya. Masih ingat tidak Ibu saldo terakhir kemarin berapa? Kalau tidak salah sekitar 3 jutaan Mbak. Sekitar 3 juta ya Ibu. Ini alhamdulillah saldo Ibu masih utuh dengan nominal Rp3.225.000. Terima kasih Ibu sudah menunggu. Dan ini kartu ATM yang baru sudah kami terbitkan Ibu, silahkan. Nah tadi disebutkan ya biaya atas penggantian kartu. Biasanya kalau kartunya itu rusak karena bukan kelalaian nasabah atau kalau hilang itu kan kelalaian nasabah ya, maka biasanya kalau atas kelalaian itu dibebankan biaya. Tapi kalau tidak atas kelalaian, misalnya kebanjiran atau kebakaran atau dan lain sebagainya gitu ya, atau rusak gara-gara mesin ATM keluar patah misalnya gitu ya, nah itu bisa gratis proses penggantiannya. Atau sudah kadaluarsa kan, kartu ATM itu kan ada masa aktifnya ya, 5 tahun atau berapa itu, nah itu bisa diganti tanpa biaya. Tapi kalau atas kelalaian biasanya ada biaya, tapi itu juga tidak pasti, kadang juga ada kebijakan dari bank yang menggratiskan semuanya ya silahkan, karena ATM itu kan kartunya itu kan ada biaya kosnya ya. Nah, apakah kos itu mau di cover oleh bank semuanya atau tidak ya kembali ke kebijakan masing-masing bank. Tapi biasanya kalau kelalaian itu berbayar. Dijaga baik-baik ya Ibu, jangan sampai hilang. Di sini ada nomor PIN-nya. Nomor PIN-nya diusahakan tidak menggunakan tanggal lahir ya Ibu. Baik. Dan ini saya kembalikan lagi KTP dan buku tabungannya. Baik Mbak, terima kasih ya. Baik, Ibu I. Anatur Rozikoh, ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah Mbak, tidak ada. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 3 dengan cara like dan subscribe. Oke, selanjutnya adalah kelompok 4 terakhir ya. Nah, ini ada 720 ini. Silakan Bu. Mohon maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membuka akun rekening. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu apakah tadi di luar cuci tangan? Mohon maaf ya, saya cek suhunya sebentar ya. Oh iya, normal 36. Ini untuk nomor antriannya. Terima kasih. Yes, silakan untuk duduk dan nanti dipanggil nomor antriannya. Terima kasih. Tadi keperluannya apa ini ya? Disampaikan ya, kok langsung dikasih nomor antrian. Biasanya kan ditanya dulu ya,
apakah mau datang ke CS atau ke teller. Kalau ke teller misalnya dengan abjad A misalnya gitu ya, kalau ke CS dengan B itu untuk identifikasi gitu ya. Nah ini tadi sepertinya belum ditanyakan keperluannya, tapi langsung dikasih nomor antriannya. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya nomor urut 2. Antrian berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, silakan duduk. Mohon maaf Ibu telah menunggu lama. Saya dengan Muhammad Jeki Sabri Rahman. Boleh tahu nama Ibu? Nah, boleh tahu bisa dengan bahasa yang lebih smooth lagi dengan mohon maaf dengan Ibu siapa saya bicara? Baik Ibu Nuta, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membuka buku tabungan Pak. Untuk syarat-syaratnya apa saja ya Pak? Baik, Ibu Nuta ingin membuka buku tabungan ya. Sebelumnya apakah Ibu Nuta sudah memiliki rekening di bank DNS? Kebetulan belum pernah sama sekali Pak. Ibu Nuta ingin membuka rekening untuk keperluan apa? Sehari-hari, investasi, atau bisnis? Untuk sehari-hari aja Pak. Untuk rekeningnya dolar atau rupiah? Rupiah aja. Baik, Ibu Nuta, saya mohon sudah waktunya untuk menjelaskan produk yang kami punya. Kebetulan bank kami memiliki 3 produk, yaitu yang pertama rekening tabungan OK, selanjutnya ada rekening tabungan JOS, dan yang ketiga ada rekening tabungan mantap. Untuk tabungan JOS Ibu bisa setoran awal mulai dari 50.000. Sedangkan untuk tabungan OK Ibu dapat setoran awal 100.000, sedangkan untuk tabungan yang mantap dimulai dari 150.000. Baik Ibu, untuk tabungan JOS maksimal pengambilan satu hari hanya bisa sampai 15 juta. Sedangkan kalau tabungan yang OK itu dalam satu hari Ibu bisa mengambil sampai 50 juta. Sedangkan tabungan yang mantap satu hari bisa mencapai sampai 100 juta. Baik Ibu, untuk ketiga tabungan ini. Nah, untuk alat bantunya kalau memang menggunakan pulpen, tapi lebih bagus kalau misalnya dengan gini ya, menunya seperti ini. Juga kalau misalnya terpaksa harus menggunakan pulpen, jangan membuat ada noise suara gitu ya, cetok itu juga kurang nyaman didengarnya. Nah, cukup dengan kalau mau dengan pulpen itu tidak bersuara gitu ya. Ini tidak ada perbedaan dalam hal kemudahan bertransaksi. Contoh, jika Ibu ingin bertransaksi finansial seperti tarik tunai atau transaksi lain, juga Ibu bisa menggunakan ketiganya. Tidak ada yang tidak bisa. Kemudian untuk transaksi yang finansial, Ibu juga bisa melakukan cek saldo atau informasi mutasi rekening. Sekarang Ibu juga tidak perlu susah karena dengan ATM Bank BNS ini Ibu juga bisa melakukan pembayaran seperti tagihan listrik, asuransi, premi, dan bisa ada tagihan-tagihan orang lainnya. Ibu sudah mengerti dan setuju tentang fitur dan biaya dari produk yang Ibu pilih, maka silakan untuk mengisi formulir pembukaan rekening. Oh iya, saya mengerti Pak. Kalau gitu saya ingin membuka buku tabungan yang JOS aja ya Pak. Baik Ibu Nilta ingin membuka tabungan JOS ya. Mungkin bisa isi formulirnya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa disiapkan ya formulirnya ya, biar lebih natural. Nah, kalau mau menggunakan apa itu background soundtrack bisa dengan seperti ini. Jadi ketika tidak ada obrolan baru soundtracknya itu di transfer. Boleh saya meminjam KTP Ibu Nilta? Oh iya, ini Pak KTP-nya. Oh iya, baik, saya terima KTP-nya Ibu. Ya mungkin Ibu bisa menunggu sebentar, saya mau apa
bisa seperti ini dimunculkan proses CS atau teller, ada aktivitas yang lain itu bisa ya. Kalau ini kan kita menunggu sambil melihat gambar tidak bergerak gitu. Maka kita bisa munculkan proses tadi, teller sedang melayani nasabah. Mungkin saya akan memproses data-data Ibu terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Nilta sudah menunggu. Untuk proses pembukaan buku rekening sudah selesai dan ini buku rekeningnya Ibu Nilta. Di sini ada nama, nomor rekening dan alamat. Dan silakan Ibu Nilta dengan sudah sini. Ini untuk tabungannya Ibu Nilta. Silakan Ibu Nilta bisa melakukan setelan awal teller. Dan ini untuk kartu ATM-nya sudah bisa digunakan untuk transaksi, dan ini juga KTP-nya. Baik, terima kasih Pak. Baik, Ibu Nilta, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada Pak, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nilta atas kunjungannya ke BNS. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Oke ya. Selamat datang Ibu, selamat datang di BNS cabang Alian. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Saya mau lapor Pak, ATM saya tertekan. Boleh minta kartu identitas Anda? Oh iya, saya bawa. Bentar. Ini KTP saya. Iya, terima kasih Bu. Ini untuk KTP-nya saya kembalikan, dan ini untuk nomor antriannya. Silakan untuk duduk dan nanti dipanggil. Ini sama juga ya, jadi kebutuhannya ditanyakan dulu sehingga nomor antriannya akan berbeda antara ke teller maupun ke CS. Baik Pak, terima kasih. Antrian selanjutnya silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Nisa. Boleh tahu nama Ibu? Nama saya Anissa. Ada yang bisa saya bantu Bu? Nah, maka karena tadi sudah menanyakan nama dan tahu namanya adalah Ibu Anissa, maka CS bisa menggunakan nama tersebut untuk proses-proses atau pertanyaan selanjutnya. Baik Ibu Anissa, boleh dibantu untuk identitas beserta formulirnya. Jadi tadi itu ATM saya ada kelang mesin Mbak, bagaimana ya? Mohon maaf sebelumnya atas kejadian yang menimpa Ibu. Nah, ini sama juga ya, bagus ya, jadi udah ada empati yang disampaikan. Boleh saya dibantu memberikan nomor rekeningnya Ibu? Nah, Ibu Anissa. Kalau nomor rekening saya nggak ingat Mbak. Seingat saya nomor rekeningnya itu di belakangnya 210. Kok sama ini ya, kelompok tadi ya, 210 juga ya. Ada apa dengan kode 210 di kelompok ini ya, di kelas ini? Mohon maaf Ibu, saya akan bantu cek. Mohon informasikan nama lengkap Ibu ya. Nama saya Anissa. Bisa disebutkan tanggal lahirnya Bu? Tanggal lahirnya 21 September 1996 Mbak. Mohon maaf Ibu, sesuai dengan nama dan tanggal lahir Ibu itu tidak tercatat dalam rekeningnya. Kok nggak ada Mbak? Jelas-jelas nama saya ada kok. Tanggal lahirnya 21 September 1996 Mbak. Mohon maaf Ibu Anissa,
apakah tanggal lahir yang Ibu sebutkan itu sudah sesuai dengan KTP? Iya, tanggal lahir saya memang segitu, nggak pernah itu lupa tanggal lahir. Mohon maaf Ibu, sekali lagi, apakah nama Ibu menggunakan singkatan? Enggak, nama saya nggak disingkat, Mbak. Ibu bisa untuk dibantu untuk mengeja nama Ibu? Nama saya Anissa, A-N-I-S-A, Anissa. Baik Ibu, untuk tanggal lahir Ibu, apakah sudah benar yaitu pada tanggal 21 September 1996? Di sini yang tertera pada rekening tabungan BNS Klasik dengan nomor rekening 3 digit di angka dari belakang yaitu 2215 atas nama Ibu Adi. Nah, ini nggak relevan ya, karena tadi si nasabah mengatakan 210 tapi CS-nya mengkonfirmasi 215. Berarti harusnya beda data ya ini ya. Anissa, tanggal lahirnya yaitu 21 September 1995. Mbak, maaf Mbak, tadi ketuker deh kayak sama tanggal lahir saya. Yang benar. Jadi benar Mbak, tanggal lahir saya 21 September 1995. Baik Ibu, mohon dibantu untuk waktu dan tanggal transaksi terakhir Ibu Anissa. Kemarin sore tanggal 1 Januari 2019 jam setengah 4 sore. Kalau boleh tahu, alamat mesin ATM-nya yang terakhir digunakan transaksi di mana ya Bu? Di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 6 Mbak. Kalau boleh tahu, alamat mesin ATM-nya yang terakhir digunakan transaksi di mana ya Bu? Iya Mbak, saya mencatat nomor mesinnya. Nomor mesinnya itu 41067. Baik Ibu, bisa disebutkan nama ibu kandungnya Ibu Anissa? Nama ibu saya Dr. Siti SHMH. Baik Ibu, saya informasikan kembali ya untuk nomor rekening Ibu yaitu 12345678910 atas nama. Nah, ini beda lagi ya. Padahal nomor rekeningnya tadi kalau menurut nasabah adalah belakangnya 210, menurut CS tadi 215. Nah, sekarang 78910 berarti nggak ada 215-nya, nggak ada gitu. Maka ini tidak relevan antara ketiga statement tadi. Nama Ibu Anissa dengan jenis tabungan BNS Klasik telah tertelan di mesin ATM dengan nomor ID 41067 di Jalan Soekarno-Hatta nomor 6 pada hari Kamis 1 Januari 2019 pada pukul 16.30 dan keluhannya diterima pada tanggal 2 Januari 2019 pada pukul 10 dan saat ini kartu Ibu telah terblokir. Untuk mendapatkan kartu ATM, Ibu bisa saya minta buku tabungannya dan Ibu bisa mengisi formulir. Setelah itu silahkan diatur ulang password ATM Ibu ya. Iya Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Buku tabungannya sudah saya terima. Mohon ditunggu. Terima kasih. Baik Ibu, ini untuk buku tabungannya dan ini untuk kartu ATM-nya. Bila ada permasalahan lagi bisa mengunjungi kami kembali dan atau menghubungi call center kami yaitu 2567. Baik, ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah Mbak, baik, terima kasih Mbak. Baik Ibu, terima kasih sudah mengunjungi Bank BNS. Sehat-sehat selalu, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini temanya sama ya dengan sebelumnya. Kemungkinan juga mengambil juga inspirasi dari video yang lain yang sebelumnya udah pernah diunggah di YouTube, kemungkinan ya. Kalau nggak ada berarti kelompok 4
atau kelompok satu ya tadi ya, yang mana duluan yang meniru atau gimana? Karena alurnya sama persis gitu ya, cuma ganti nama sama permasalahannya pun sama gitu. Alurnya ketukar dengan suami juga gitu, nggak dengan anak atau dengan bapak atau apa siapa. Kemudian tapi kalau dari sisi kerapian tadi yang kelompok sebelumnya jauh lebih rapi dan betul-betul jeli ya, nomor rekening tidak berbeda antara statement pertama, statement kedua dan statement ketiga. Kalau yang di kelompok 4 ini berbeda. Tadi pertama 210, statement kedua 215, statement ketiga 8910. Oke, kita beri applause untuk kelompok 4 dengan kita like dan juga subscribe. Oke, selesai sudah pertemuan kita pada siang hari ini, pagi hingga siang hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo kawan-kawan. Iya Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Mungkin cukup Pak. Cukup ya, nggak ada pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan nanti Komting tolong disampaikan siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Kemudian pertemuan minggu depan mohon dipersiapkan untuk marketing sebagai funding dulu ya minggu depan ya. Iya betul. Halo? Iya Pak, betul. Ya, baik. Minggu depan mau dipersiapkan videonya untuk yang praktek menjadi marketing bagian funding. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita tutup perkuliahan kita pada pagi hingga siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama kita akhiri ya.